Imam Abarwoto mengikuti proses produksi dan berikut liputannya untuk Anda. Sejak pagi, rumah Daryanti yang berada di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini sudah disibukkan dengan persiapan membuat jenang asli ketan atau yang singkat jenang jaket. Saya langsung bergabung dan membantu mengangkut gula kelapa. Ini gula per hari itu berapa, Pak? Kalau bikin 3 masakan 90 kilo. 90 kilo. Ini satu masakan jadi 30 kilo. Nih, kita nanti cairkan. Untuk satu kali masak, bahan yang harus disiapkan adalah 30 kg gula kelapa, 45 butir kelapa, dan 20 kg beras ketan. Agar mudah saat membuat jenang asli ketan, gula kelapa ini dilelehkan di wajan panas dan diberi sedikit air. Satu wajan ini dapat menampung 30 kg gula kelapa. Ya, ini kita nyiapkan gula merah yang dicairkan seperti ini. Pada saat gula merah sudah cair seperti ini, kita mesti angkat dan disaring. Tujuannya untuk membersihkan dan biar nanti pada saat dimasak dicampur dengan tepung beras ketan dan juga santan yang sedang disiapkan ini nanti lebih mudah. Nah, jadi disaring seperti ini. Sembari mencairkan gula, sejumlah pekerja lain juga sibuk menyiapkan kelapa. Saya pun ikut membantu dari mulai membuang tepes kelapa, membelah kelapa, hingga mencongkel kelapa. Ternyata jika tidak terbiasa, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Ya. Oh, Lebih gitu. enak. Ini sini, Iya. ini, Ya. ini tahan. Tahan. Langsung. Saya pun mencoba semua proses yang dilakukan pekerja, termasuk mencongkel kelapa dari cangkang batok kelapa. Oh iya, batok kelapa ini dikumpulkan, nantinya akan digunakan untuk bahan bakar di tungku saat masak jenang jaket. Jadi tidak ada yang terbuang. Susah, ini harus ada tekniknya. Lihat. Membuat jenang jaket ini kita tidak perlu membersihkan, jadi langsung kelapa ini nanti akan kita bawa ke dalam untuk diparut. Tetapi untuk dibikin bahan yang lain wajib ini harus dikupas, dibersihkan. Kita langsung bawa ya, Pak ya. Iya. Oke. Selanjutnya proses memarut kelapa. Agar cepat dan mudah, proses memarut kelapa dilakukan dengan menggunakan mesin seperti ini. Sejumlah pekerja lain mulai mengumpulkan parutan dan mencampur dengan air serta memerah santan dengan menggunakan alat pres seperti ini. Santan selanjutnya direbus hingga mendidih. Nah, agar santan nantinya rasanya gurih, perlu ditambahkan garam. Ini ada berapa segini? Iya. Jadi biar santannya gurih, pada saat dimasak seperti ini dikasih untuk satu wajan itu 2 sendok garam. Ini aduk. Masih di tahap menyiapkan bahan, saya kemudian ikut mengangkat beras ketan yang sudah direndam selama 1 jam. Nah, agar menjaga keaslian tepung beras ketan, di rumah produksi jenang jaket ini selalu mengolah beras ketan sendiri sampai menjadi tepung.
Jenang asli ketan ini memang harus dipastikan bahannya terbuat dari beras ketan. Kalau tercampur beras biasa, maka jenang nantinya tidak empuk, melainkan akan bantat dan kaku. Ya. Nah, ini bukan beras biasa, tetapi bahan ini beras ketan. Jadi sebelum diolah jadi tepung, dia harus dicuci dan direndam selama 1 jam. Tujuannya agar pada saat diolah menjadi tepung, dia lebih lunak, lebih mudah untuk dihaluskan. Dan setelah menyiapkan seluruh bahan, tiba saatnya untuk meracik jenang jaket. Pertama, santan yang sudah mendidih harus didinginkan sampai tangan kita mampu masuk ke air santan, alias sudah tidak terlalu panas. Selanjutnya, tepung beras ketan yang sudah halus dimasukkan dan diaduk hingga merata. Proses masak. Jadi santan yang sudah direbus sampai mendidih, kemudian dicampur dengan tepung beras ketan sebanyak 20 kilo. Nah, ini nanti kita aduk seperti apa, ikuti. Oh, langsung pakai tangan. Berbeda dengan saat mencairkan gula dan merebus santan yang menggunakan kompor gas. Untuk memasak jenang asli ketan menggunakan tungku dengan bahan bakar arang dan batok kelapa. Jadi kita masak besar seperti ini. Semuanya serba besar. Tungkunya besar, kipasnya juga besar. Nanti ini wajahnya juga gede banget itu. Selain itu, wajan yang digunakan juga menggunakan tembaga. Ini yang menjadi kunci dalam membuat jenang asli ketan. Wajan tembaga ini memiliki karakter dapat menghantarkan panas secara merata sehingga proses pembuatan jenang akan matang dan tidak gosong. Setelah santan dan tepung beras ketan merata dan mengental, tiba saatnya cairan gula kelapa yang sudah siap dituangkan dan aduk sampai merata seperti ini. Saat ini, rumah produksi jenang asli ketan mengeluarkan 4 varian rasa. Pertama, original. Kedua, wijen. Ketiga, rasa durian. Dan rasa nangka. Jadi setelah proses cukup lama ya, 4 jam, 5 jam seperti ini, sudah matang. Tinggal memberi rasa. Misalnya kalau ini dikasih wijen, dicampurkan begitu. Atau misalnya dikasih rasa-rasa. Rasa apa biasanya, Pak? Ya, durian atau Durian, nangka. Itu dicampurkan gitu. Kalau ini yang original, ini yang wijen ya. ini yang original. Nah, habis itu terus diambil langsung dipindahkan ke tampas seperti ini. Adonan selanjutnya didinginkan hingga esok hari. Saya mencoba varian yang menggunakan wijen. Jadi, jenang asli ketan yang sudah matang tinggal ditambahkan wijen seperti ini. Selanjutnya dicampur, diaduk hingga merata. Jenang yang sudah jadi hasil olahan hari ini dituangkan ke dalam tampah seperti ini. Selanjutnya, jenang ini akan disusun dalam rak untuk didiamkan selama 1 malam. Sebelum selanjutnya dipotong dan dikemas. Sejak tahun 1991, Daryanti bersama suaminya mulai membuat jenang asli ketan. Selain untuk melestarikan makanan tradisional yang ada di masyarakat, Daryanti ingin membantu sesama agar dapat bekerja. Saat ini sudah 31 tahun Daryanti dibantu 30 orang pekerja memproduksi jenang asli ketan. Meski sempat menurun produksinya pada saat pandemi, saat ini sudah kembali normal. Produksi jenang asli ketan 300 kg beras ketan per hari. Untuk melestarikan makanan khas daerah, yaitu jenang. Di samping itu kita juga ingin membantu pemerintah mengatasi pengangguran. Antaranya kita merekrut karyawan. Berapa banyak? Sekarang untuk karyawan kurang lebih 30. Selain dijual di toko yang ada di rumah produksi, jenang asli ketan atau jenang jaket juga dipasarkan di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di sekitar wilayah Banyumas. Ya. Setelah melalui proses cukup panjang, kurang lebih 4-5 jam ya, dari mulai menyiapkan bahan, mengolah, sampai akhirnya jadi seperti ini, terakhir adalah dibungkus. Dan setelah dibungkus, dikemas seperti ini dalam
kemasan setengah kilogram. Jenang jaket ini siap dijual. Di depan sudah ada outlet, dan selain di outlet depan juga didistribusikan ke toko-toko oleh-oleh yang ada di wilayah Banyumas Raya. Roby Sofwan Amin, Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini tinggal